Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ewi Melvinda Lumban Gaul dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membuat resume atau rangkuman secara singkat materi tentang perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, untuk mempersingkat waktu, berikut ini penjelasannya. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan baik secara konstitusi maupun secara pemerintahan, di mana pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Berawal dari pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer di Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada masa itu Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi yang akibatnya sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi di Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi gunting Setraviudi, terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi di Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal itu meliputi gunting Setraviudi, program Banteng, nasionalisasi Dejavasce, bank dan kebijakan ekonomi Alibaba. Di samping itu terjadi beberapa krisis politik di mana banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman dan Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro-Amijojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro-Amijojo II, dan Kabinet Juanda. Masa demokrasi terpimpin berdasarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945 dan Indonesia memasuki fase baru yang disebut fase demokrasi terpemimpin. Ada beberapa perkembangan politik pada masa demokrasi terpemimpin serta perkembangan ekonomi. Adapun perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpemimpin antara lain pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, penurunan nilai uang, devaluasi, deklarasi ekonomi, dan pencetakan uang baru. Pemilihan umum pertama pada masa demokrasi liberal ini pada tahun 1955, pemerintahan untuk pertama kalinya melakukan pemilihan umum nasional. Pada bulan September, rakyat memilih wakil untuk DPR, dan pada bulan Desember pemilih kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan